Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Belajar Nexus Nusantara, yaitu Ibu Rini Sri Lestari beserta jajaran pengurusnya yang sudah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan acara webinar pada hari ini. Yang terhormat juga kepada para narasumber yang siap berbagi ilmu dan pengalaman terkait penggunaan Gemini AI. Tak lupa saya juga mengucapkan yang terhormat kepada para peserta yang insya Allah semuanya punya vibes positif ya, yang sudah menyempatkan diri untuk hadir membersamai kami di sini. Semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Baik, sebagai moderator sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu untuk membuka diri sehingga nanti komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Saya Bapak Rohmanuddin Hadi, saya bertugas di SMP Negeri 3 Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Baik, saya akan membacakan susunan acara kegiatan webinar hari ini. Saya izin bertanya dulu, apakah sudah nampak di layar Bapak dan Ibu semuanya? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Baik, agenda kegiatan webinar kita kali ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa, dilanjutkan dengan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan dari Ketua Komunitas Belajar Nexus Nusantara, yaitu Ibu Rini Sri Lestari MPD. Dilanjutkan dengan acara inti webinar. Yang pertama mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya, yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Wastiani SPD Guru, Magister Psikologi Terapan. Yang kedua mengenal Gemini AI, yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Lifah Pratiwi Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, cara membuat form yang efektif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu SPD Guru dan Ibu Rugi Astuti Magister Pendidikan. Yang keempat, mengenai bukti karya Gemini dan uji kompetensi Gemini 2024 yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Bapak Rohmanuddin Hadi SPD. Untuk mengenal lebih lanjut, nanti mungkin para narasumber akan berkenalan dengan Bapak dan Ibu sebelum acara pengimbasannya untuk masing-masing sesi dimulai. Baik, kita lanjut aja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dan doa. Mari Bapak dan Ibu, sejenak kita berdoa. Semoga acara pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan, kesehatan, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, menginjak acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami sebagai moderator minta bantuan kepada pengurus untuk men-share-nya ke
Terima kasih. Baiklah, kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Belajar Nexus Nusantara, Ibu Rini Sri Lestari, Magister Pendidikan. Kepada beliau, waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Siang, baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya, Ibu Sari sehat ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu senang sekali saya hari ini bisa bertatap maya dengan Bapak Ibu semuanya. Namun sebelumnya saya pengen tahu nih, apa semangat Bapak Ibu, boleh kasih reaksinya, kasih reaksi love dari layar Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak Hadi, terima kasih Bu Sri, Bu Ria, Bu Sari, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semangat ya, di hari ini kita berjumpa kembali bersama Kombel Nexus Nusantara. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau baru mengenal Kombel Nexus Nusantara, jadi Kombel ini sebenarnya masih baru ya Bapak Ibu ya. Kombel ini berdiri atas inisiasi beberapa rekan untuk memfasilitasi teman-teman peserta Gemini Academy dalam melakukan pengimbasan. Karena banyak nih ya yang bingung mau pengimbasan seperti apa, kalau mau pengimbasan sendiri bagaimana gitu. Kemudian kami berinisiatif untuk mendirikan Kombel ini. Namun Bapak Ibu, Kombel ini tidak akan berhenti ketika pengimbasan Gemini Academy ini selesai. Kita akan tetap melanjutkan Kombel ini untuk saling berbagi dan berkolaborasi. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah tergabung sebagai anggota Kombel Nexus Nusantara, mungkin nanti bisa saling berbagi Bapak Ibu, berbagi praktik baik, atau mungkin nanti kita akan membahas materi-materi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya melalui webinar-webinar atau pelatihan yang akan diselenggarakan melalui Kombel Nexus Nusantara ini. Harapannya dari Kombel Nexus Nusantara ini bisa menyatukan semua guru dari Sabang sampai Merauke seperti namanya. Jadi nama Nexus ini kan artinya titik kumpul gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi titik kumpul ini harapannya dengan Nexus ini kita bisa menjadi titik perkumpulan dari guru-guru, semua mata pelajaran, semua jenjang dari seluruh Indonesia yang berkumpul menjadi satu, melebur di Kombel Nexus Nusantara ini untuk saling berbagi, berkolaborasi, dan mengembangkan diri bersama-sama. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan menyelenggarakan webinar untuk pengimbasan Gemini Academy yang ke-6. Jadi ini adalah tim ke-6 yang kami selenggarakan. Silakan Bapak Ibu nanti menyimak materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi serta mengisi uji kompetensi dengan pembagian trainer yang sudah ditentukan oleh tim. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan link uji kompetensi dan link email dari trainer yang Bapak Ibu isikan. Nah kemudian Bapak Ibu untuk sertifikat mungkin ya Pak, akan banyak yang bertanya sertifikatnya. Insya Allah nanti maksimal 1 minggu setelah hari ini sertifikat bisa kami terbitkan. Mohon maaf kalau nanti ada yang belum mendapatkan sertifikat, nanti juga bisa disampaikan kepada kami. Itu Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan webinar, selamat berbagi. Semoga diberi kelancaran, diberikan berkah manfaat untuk semuanya. Dan bismillahirrahmanirrahim, webinar pengimbasan Gemini AI di hari Sabtu 14 September 2024 dinyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu.
Selamat mengikuti pengimbasan sampai selesai, dan banyak salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Hadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Untuk tertibnya acara ini dimohon untuk unmute ya mikrofonnya selama kegiatan berlangsung. Nanti Bapak dan Ibu juga diberi kesempatan untuk bertanya kepada narasumber melalui kolom chat, atau nanti bisa mengangkat tangan langsung pada sesi yang akan kami buka. Baik, tak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pengimbasan tentang Gemini AI yang akan dibawakan oleh Ibu Ria Wastiani, SPD Guru, Magister Psikologi. Kepada Ibu Ria, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Ibu, semoga sehat-sehat ya. Luar biasa, ini satu-satu kita belajar bareng. Ya Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu supaya lebih semangat nih belajarnya. Bilang cakep ya Bapak Ibu. Oke, semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke kota Belgia. Ucapkan assalamualaikum untuk hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam-jam makan siang nih kayaknya nih. Semoga semakin semangat. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan coba sharing kepada Bapak Ibu tentang materi mengenai Artificial Intelligence atau AI, prinsip dan keterbatasan. Mohon izin Bapak Rohmanuddin Hadi di share slide-nya. Bapak izin boleh di share slide-nya atau share dari saya. Mulai di slideshow. Lebih besar enggak? Ya, Bapak Ibu, kita mengenal AI dalam kehidupan kita bahwa teknologi ini teknologi baru, Bapak Ibu. Kadang ada beberapa guru yang memahami ada rasa takut, cemas, bingung, khawatir AI ini mempengaruhi proses pendidikan pembelajaran di sekolah. Ternyata AI ini adalah teknologi kecerdasan buatan yang telah menjadi bagian dari hidup kita dalam waktu yang lama. Tanpa kita sadari memang AI ini sudah ada lama. Saja pengembangan dalam Gemini ini lebih tinggi lagi yang memang bisa membantu kita untuk membelajarkan anak kita, membantu kita proses membuat perencanaan pembelajaran, membuat prompt yang menarik, dan membantu kita untuk membuat administrasi pembelajaran yang lebih menarik ataupun ide-ide proses belajar lebih menyenangkan buat anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya adalah teknologi kecerdasan artificial intelligence ini memang pasti akan merubah sedikit banyak dari kehidupan kita. Tapi kitanya sendiri nggak perlu takut sama teknologi. Justru kita yang adjust, lebih banyak belajar terhadap teknologi. Boleh dilanjut, Bapak? Boleh next? Oke. Ya, kita lihat di sebelah kiri Bapak Ibu bahwa salah satu artificial intelligence yang sudah dikembangkan oleh Google ini diawali juga banyak berkembangnya di email. Jadi ternyata di email kita ini sudah ada artificial intelligence yang memang fungsinya menyaring spam atau pesan-pesan yang sebenarnya tidak perlu untuk kita, ataupun ternyata itu hanya iklan ataupun promosi, ada deteksi upaya phishing atau rekomendasi balasan cerdas. Misalnya mau membalas email dengan rekomendasi statement tertentu yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya adalah dari machine learning ini yang digunakan di email atau Gmail, ini mampu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan prioritas. Bapak Ibu silakan boleh mungkin mau ngecek Gmail-nya masing-masing, itu ternyata udah ada dikelompok-kelompokkan seperti itu. Ada email-email yang penting menjadi primary atau prioritas, ada juga yang memang sifatnya promosi ataupun sosial
yang itu ternyata bisa jadi bukan prioritas kita untuk dibaca, tapi sangat mungkin untuk dibaca, ataupun yang memang ternyata email ini terlalu sering dikirimkan ke kita, dan itu bisa jadi spam, atau justru berbahaya bagi kita, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ternyata kecerdasan ini memang dibutuhkan juga untuk memfilter email-email yang masuk di dalam email-email kita. Selanjutnya yang kedua, di dunia hiburan ini terlihat di fitur-fitur YouTube Bapak Ibu. Ada bagian-bagian tertentu, mengklasifikasi jenis-jenis videonya, ada juga bagian subtitle. Jadi ada video di YouTube yang memang dia bisa generate subtitle, sepertinya misalnya kita nggak bisa paham dengan jelas statement yang ada di videonya, itu ternyata bisa memunculkan subtitle ataupun caption di bawahnya. Ataupun misalnya gini, Bapak Ibu sering menggunakan YouTube untuk pembelajaran dan biasanya videonya berbahasa Inggris. Nah, kita bisa setting tuh Bapak Ibu dengan subtitle berbahasa Indonesia yang akhirnya memudahkan kita untuk pembelajaran. Nah, ini menggunakan tadi pemrosesan bahasa alami atau yang disebut dengan NLP. Nah, berikut beberapa mungkin ada contoh video yang menggunakan machine learning, itu juga biasanya ada di YouTube. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh next? Ya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence memang ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi hanya meniru perilaku cerdas manusia, tapi AI-nya sendiri nggak bisa menggantikan manusia, karena yang menjadikan manusia itu berbeda adalah efek-efek humanitasnya yang berbeda. Jadi memang mesin hanya bisa membantu manusia, tapi tidak bisa menggantikan manusia. Nah, sistem AI ini diajarkan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Jadi memang dia menggunakan algoritma tertentu yang kita belajarkan, Bapak Ibu. Gitu. Artificial intelligence ini nggak serta-merta dia sangat pintar, tapi kita belajarkan untuk membantu kita. Bisa dibilang ini robot secara digital seperti itu. Boleh lanjut? Nah, tadi yang saya bilang, AI ini tidak pernah bisa menggantikan keahlian, bahkan pengetahuan atau kreativitas seorang pendidik. Namun AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Memang fungsinya AI, spesifikasinya adalah Gemini ini bisa membantu kita Bapak Ibu untuk meningkatkan performa pembelajaran di kelas, kreativitas guru mengajar di kelas, input-input ataupun masukan metode-metode belajar yang menarik, ataupun materi yang sedang kekinian nih, sehingga pengalaman belajar mengajar di kelas itu lebih menyenangkan. Ya, memang betul, AI ini hanya mesin gitu, dia tidak bisa mengakses sampai sosio-emosional terlalu dalam. Makanya itu yang membedakan pendidik yang mengajar secara langsung bertemu dengan siswa, ada keterlibatan sosio-emosional yang tidak bisa digantikan dengan AI. Makanya Bapak Ibu sebagai guru nggak perlu khawatir ataupun merasa tergantikan apakah AI akhirnya bisa mengajar seperti kita. Jadi memang lagi-lagi kendalinya di kita sebagai pendidik. Boleh lanjut? Ya, ini adalah prinsip-prinsip AI. Harapannya adalah dengan prinsip AI yang ada di Google ini, kita juga memperhatikan kebutuhan user kita sebagai pendidik, sehingga informasi yang diberikan kepada kita ini tidak ada yang salah seperti itu. Jadi memang harapannya Gemini ini bermanfaat secara sosial Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk skup kecil, tapi sebenarnya banyak bidang-bidang keilmuan yang lain juga bisa berkembang dengan menggunakan Gemini. Selanjutnya diharapkan memang dari Gemini ini mengurangi bias-bias yang ada, makanya perlu dibelajarkan terus-menerus, dan kita semakin banyak mengakses Gemini, memberikan prompt-prompt sehingga AI-nya ini belajar tentang gimana sih proses pembelajaran ataupun input-input metode ataupun materi yang dibutuhkan. Gemini ini semakin cerdas seperti itu. Selanjutnya adalah prinsipnya aman dan terlindungi. Jadi kita pun juga sebagai user, sebagai guru maupun sebagai warga yang menggunakan Gemini ini juga berhati-hati Bapak Ibu, karena namanya teknologi ya, walaupun dia punya profesi yang cukup kuat, dia sudah bisa menghindari bias dan memberikan umpan-umpan yang memang dibutuhkan, tapi kita juga sebagai user juga harus memiliki etik dalam penggunaannya. Misal ada hal-hal yang nggak boleh diinput di Gemini, misal memasukkan nomor handphone seperti itu, ataupun data-data pribadi, ataupun hal-hal yang sifatnya restrict
alamat dan segala macam, nomor KTP dan segala macam, sebaiknya tidak gitu, karena harapannya itu hanya jadi milik kita saja. Jangan sampai nanti kita mau masukkan dari ternyata ada yang membuat fraud saja menggunakan nama yang mirip dengan kita, bisa disalahgunakan. Jadi kontrolnya juga di kita sebagai user. Dan selanjutnya prinsip AI dalam Google itu juga bertanggung jawab kepada orang lain. Jadi dia juga memberikan informasi-informasi yang spesifik kepada orang lain, sehingga harapannya dengan memberikan informasi yang spesifik ini membantu kita dalam proses belajar mengajar ataupun membuat rencana pembelajaran. Selanjutnya memegang teguh prinsip dari privacy, betul, karena ini adalah salah satu prinsip Google dalam artificial intelligence. Juga ada juga standar tinggi, menunjukkan tinggi standar ilmiah. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin akan dicoba didemokan ketika membuat prompt itu ada standar ilmiah. Jadi tidak hanya informasi yang diberikan oleh Gemini ini berupa teks yang memang kita butuhkan untuk membantu kita dalam proses belajar mengajar, tapi juga di prompt itu juga dia memberikan kutipan-kutipan. Gitu. Jadi kita bisa cari nih, oh sumbernya nih dari mana, dari buku yang mana, atau dari website yang mana, sehingga ada keilmiahan dari data yang diberikan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Boleh dilanjut Bapak? Iya. Nah, ada juga kelemahan-kelemahan AI yang memang mungkin karena Gemini ini juga masih belajar sebagai artificial intelligence untuk terus dikembangkan. Jadi sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI juga perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat bisa ada dampaknya negatif pada siswa dan guru. Sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seperti ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Jadi kadang ada informasi-informasi yang ketika kita memberikan prompt atau perintah kepada Gemini, kita sebagai guru juga perlu membaca hasil dari informasi ataupun umpan-umpan yang diberikan oleh Gemini. Gitu. Jadi kadang misalnya kita memberikan prompt, minta dibuatkan gambaran materi pembelajaran yang spesifik yang kita inginkan. Gitu. Tapi ternyata ketika dibaca kembali, ada yang salah nih, ada yang bisa jadi ini nggak sesuai, gitu, atau terlalu meluas. Jadi kita nanti juga belajar Bapak Ibu gimana cara membuat prompt yang efektif sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga menghindari dari bias itu. Boleh dilanjut? Ya, ini juga ada halusinasi dan akurasi. Jadi saat berinteraksi sangat mungkin Gemini ini memberikan data-data yang seolah-olah benar dan jumlahnya cukup banyak, padahal bisa jadi salah. Jadi kita sebagai user harus ngecek akurasinya lagi. Kita yang lebih banyak ilmunya, kita harus ngecek lagi. Jadi nggak melulu kita harus percaya copy paste semua yang ada di hasil yang diberikan oleh Gemini, tapi kita harus belajar lagi. Boleh dilanjut? Ya, ini juga tadi yang saya bilang ada akurasi dan privasi data juga kadang memang AI ini terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, apalagi tentang orang gitu. Makanya kita sebagai user perlu mengecek ulang dalam pengajaran di kelas. Juga tadi yang saya ingatkan, tidak diusahakan kita tidak memberikan informasi yang sensitif, data-data siswa ataupun nomor ataupun nama ataupun alamat dan hal-hal lain yang memang dirasa tidak perlu untuk dimasukkan di prompt Gemini. Jadi harapannya nanti kita juga belajar prompt, harapannya hanya hal-hal yang spesifik yang kita butuhkan saja, tapi informasi sensitif atau data privacy kita tidak perlu dimasukkan ke dalam prompt. Seperti itu Bapak. Boleh di next? Iya, oke. Kita akan mempelajari nanti tentang Gemini lebih lanjut. Saya kembalikan lagi kepada Pak Romanudin Hadi. Terima kasih. Sama-sama Ibu, luar biasa sekali ya. Ibu Ria tadi belum memperkenalkan diri ya, gitu. Oh, Ibu Ria ini boleh Bu Ria perkenalkan diri dulu. Ya, biar kenal sayang ya. Ya, Assalamualaikum. Tadi lupa memperkenalkan diri, maaf Bapak Ibu. Saya Ria Wastiani dari Lab School Cibubur. Salam kenal. Assalamualaikum. Ya, boleh saya tambah ya, Ibu Ria ini juga selain sebagai pendidik juga sebagai psikolog. Makanya kalau beliau ngomong itu sejuk sekali rasanya ya.
hati ini gitu mendengar tadi materi-materi yang dibawakan oleh Ibu Ria ya. Bapak dan Ibu yang hadir di sini silakan untuk bertanya mumpung ada ahlinya ini seorang psikolog. Mungkin Bapak dan Ibu ingin menanyakan lebih lanjut terkait hubungan AI mungkin dengan dunia psikologi, silakan di chat di kolom chat. Mumpung ketemu ahlinya nih kita dan gratis lagi ya. Kalau ketemu di tatap muka, Bu Ria bisa menentukan tarif ya Bu Ria ya. Tapi kalau di forum ini insya Allah semuanya gratis untuk kita semua ya yang hadir di sini. Baik, silakan pertanyaannya Bapak dan Ibu yang hadir ditulis di kolom chat. Baik, kita lanjut ke pemateri berikutnya ya. Saya akan share screen lagi. Pemateri berikutnya adalah mengenal Gemini oleh Ibu Lina Lipa Pratiwi, Sarjana Pendidikan. Apakah Ibu Lina sudah standby? Belum? Baik, mungkin Bu Lina terjadi gangguan jaringan ya. Kita lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu cara membuat prompt yang efektif yang akan dibawakan oleh narasumber Ibu Sri Rahayu SPD Guru dan Ibu Rugi Asutik Magister Pendidikan. Tapi menurut saya Bapak dan Ibu nih, alangkah baiknya Bapak dan Ibu nih ketika cara membuat prompt yang efektif ini bisa dipraktekkan langsung gitu di laptopnya masing-masing atau menginstal dulu aplikasi Gemini di handphonenya masing-masing. Sehingga nanti apa yang disampaikan oleh narasumber bisa, kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kita ya. Jadi alangkah baiknya Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa langsung praktik di depan laptop atau handphonenya masing-masing dengan cara menginstalnya agar nanti kalau memiliki kesulitan bisa mempraktekannya langsung. Baik kepada Ibu Sri Rahayu SPD Guru dan Ibu Rugi Astuti MPD, nanti mungkin secara maraton akan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Hadi. Sama-sama Ibu. Ya, mohon bantuan di share screen atau saya yang share screen ya Pak Hadi? Saya mungkin. Oke. Ya. Boleh Pak. Sudah tampil. Halo Pak Hadi, sudah tampil kah? Sudah Ibu. Sudah belum di saya ya. Boleh, Ya. Pak. Boleh Pak, mungkin Bapak. Yes. Sudah tampil Ibu. Sudah terlihat Bu? Oh, sudah tampil ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada ya.
Ya, terima kasih Pak Hadi atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan pantun dulu ya, supaya kita semakin semangat lagi nih untuk pembahasan hari ini. Pak Hadi orang yang kreatif, suka melukis untuk beramal. Bapak Ibu, mari kita belajar prompt efektif agar hasil menjadi lebih optimal. Ya, jadi itu pantunnya sesuai sama materi yang akan saya sharing bersama Ibu Rugi tentang bagaimana sih kita membuat prompt yang efektif. Ya, prompt itu apa sih sebetulnya? Prompt itu adalah perintah yang mau kita berikan kepada AI. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sri Rahayu, saya guru informatika di SMP Lab School Cibubur di Kota Bekasi. Saya berteman dengan Ibu Ria Wastiani tadi. Oke, kemudian sebelumnya Bapak Ibu, mungkin kita satukan persepsi dahulu ya Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu bahwa Gemini ini adalah salah satu AI dengan tipe LLM. Nah, jadi LLM itu apa sih? LLM itu adalah Large Language Model. Nah, berarti dia itu berkaitan sama bahasa nih Bapak Ibu. Jadi, sistem AI itu diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, LLM ini cara kerjanya memprediksi teks apa yang selanjutnya akan diharapkan setelah prompt yang diberikan. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung sedikit, prompt itu apa sih? Nah, prompt itu adalah perintah yang akan kita ketikkan di Gemini atau Gemini ataupun AI tipe chatbot lainnya. Jadi ketika kita menggunakan AI, kita harus anggap nih bahwa AI itu adalah mesin yang harus kita berikan peran gitu. Kemudian biasanya tuh kita ketika meminta AI untuk membantu kita kan minta bantuannya to the point gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan gini, memang si AI itu akan tetap menjawab ya pertanyaan kita, namun mungkin tidak terlalu optimal gitu. Misalkan kita minta dibuatkan 5 buah soal tentang bilangan binary ini, misalkan saya kan guru informatika ya. Kita minta buatkan 5 soal dan jawaban tentang bilangan binary. Nah, AI ini akan memberikan hasil 5 soal dan jawaban. Namun mungkin jika kita menggunakan prompt yang lain yang lebih efektif, AI akan mencoba atau menjadikan dirinya seperti persona atau peran yang kita inginkan. Misalkan contohnya kita meminta AI untuk membuat soal dengan persona AI tersebut adalah guru yang berpengalaman, membuat soal yang HOTS misalnya, high order thinking. Maka AI ini akan membuatkan soal yang HOTS gitu. Beda jika kita tidak memberikan peran AI, kita itu akan memberikan jawaban ya tanpa melihat detail lainnya gitu. Jadi ketika kita berikan peran terlebih dahulu, maka nanti AI-nya juga akan berusaha untuk menjadi peran seperti yang kita mau gitu, peran yang seperti yang kita minta. Nah, contohnya itu oke, di sini ada beberapa komponen prompt efektif nih. Tadi yang sudah saya singgung, yang pertama adalah persona atau peran. Jadi kita itu harus ngelatih dulu nih AI-nya. Dia itu jadi apa sih? Apa yang kita mau dari AI-nya? Kita maunya itu AI itu sebagai guru yang sangat berpengalaman membuat soal. Tentunya berbeda nih ketika AI itu memberikan soal 5 soal benar ada jawabannya. Tapi mungkin standar soalnya itu mungkin soal yang biasa. Tapi ketika kita memberikan AI ini persona atau peran, maka dia akan mencoba memerankan mesinnya itu sebagai persona yang kita inginkan. Kemudian setelah persona adalah tugasnya. Jadi kita tuh harus menganggap AI itu anak-anak gitu, anak kecil yang harus kita tuntun, yang harus kita ajarin dulu. Ayo nih, kamu jadi ini ya, kamu buatin ini ya, gitu. Sehingga benar-benar dia akan memberikan apa yang kita mau. Nah, tugas atau langkahnya misalnya jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Misalkan buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Lalu format atau nadanya, bagaimana Anda ingin merespon atau ditampilkan dalam format apa? Misalkan Bapak Ibu mau dalam bentuk tabel atau dalam bentuk list, button, seperti itu juga boleh. Lalu batasannya, misalkan di sini proyek ini akan ditujukan untuk
kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Jadi ketika kita tidak memberitahu apa yang kita inginkan seperti personanya kita, maka mungkin AI itu ya dia akan memberikan aktivitas atau proyek tadi yang secara umum aja general, tapi ketika kita memberikan batasan, oh ini tuh untuk sekolah yang ada di Jakarta loh, berarti kan itu harus tahu dulu dong ya siswa-siswi di Jakarta itu seperti apa. Mungkin akan berbeda ketika kita memberikan perintah untuk siswa-siswi yang ada di luar gitu. Nah jadi Bapak Ibu misalkan bertanya kayak ternyata itu menjawab, wah nggak bisa nih di siswa aku gitu, nggak bisa nih di siswa sekolah saya. Nah Bapak Ibu bisa memberikan batasan atau konteks untuk AI-nya lebih paham gitu, apa sih sebetulnya yang kita mau. Nah mungkin saya akan memberikan contoh bagaimana perbedaannya. Semoga sekarang tampil ya. Sudah tampil belum Bapak Ibu? Pak Hadi Punten sudah tampil? Sudah terlihat Bu? Terlihat. Ya, bagus. Ini contohnya Bapak Ibu, saya membuat ada dua permintaan atau dua prompt ke Gemini. Yang pertama itu prompt-nya prompt standar. Di sini ada buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Kemudian prompt yang kedua itu sudah prompt yang dengan detail, dengan tadi persona, konten, kemudian konteks juga batasan. Nah ini sudah lebih lengkap lagi nih Bapak Ibu. Nah sekarang kita langsung saja nih ke kontekstualnya, bahwa apa sih perbedaannya gitu ketika kita meminta dengan prompt yang biasa, maka dia tetap betul, dia akan tetap memberikan yang AI ini mampu, akan banyak berikan stimulus atau ide-ide untuk kita sebagai guru, tapi ketika kita menggunakan prompt yang efektif, nah seperti ini, apa yang akan membedakan? Contoh di tujuan pembelajaran nih Bapak Ibu. Di sini kan saya bilang AI-nya itu adalah seorang guru IPA. Saya ajarin nih bahwa AI kamu itu adalah seorang guru IPA kelas 7 yang fokus pada pendidikan kontekstual. Berarti itu si AI ini sebagai ahlinya, sedangkan di sini ya dia sebagai orang yang tahu aja gitu tentang diskusi kelas yang sangat menarik gitu. Dan di sini kita udah buat persona si AI-nya. Lalu buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik. Nah ini sebetulnya kita poin ini aja. Biasanya kan kita sukanya ya udah to the point aja gitu. Mau AI-nya tuh seperti apa. Kemudian buat format terstruktur yang jelas dan terorganisir, gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyoroti instruksi utama, seperti itu. Lalu proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8. Nah ini ada batasannya nih. Mungkin kalau di sini ketika dia memberikan jawaban, mungkin nggak cocok nih sama kelas 8. SD gitu, sesuai sama apa yang kita butuhkan. Nah, ketika kita membuat batasan, maka dia akan lebih mengkotakan lagi gitu bahwa ini proyek untuk kelas 8. Di Jakarta tentunya sekolah di Jakarta dengan mungkin sekolah di beberapa daerah lain berbeda nih tingkat pemahaman siswanya. Dan kita berikan contohnya, berikan topik diskusi yang relevan. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat ya di bagian tujuan pembelajarannya aja. Tujuan ke pembelajarannya di sini di yang tadi yang singkat ini, yang prompt yang biasa, dia bilang memvisualisasikan penyebab dan dampak polusi udara secara langsung serta merangsang siswa untuk mencari solusi kreatif. Tentu kalau Bapak Ibu guru pasti familiar bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama harus ada kata siswa mampu, ABCD-nya tuh ada gitu ya Bapak Ibu. Jadi tuh si AI-nya juga tahu bahwa tujuan pembelajarannya seorang guru pasti ada ABCD-nya, ada audiensnya, ada behavior-nya, ada condition-nya. Jadi dia menyesuaikan gitu bahwa ini loh sebetulnya yang kita minta gitu. Jadi jawaban yang dia berikan juga sesuai. Seperti itu, tidak seperti ini umum gitu. Cuma memang mungkin PR dong kalau gitu, kita harus buatnya detail banget. Ya kalau menurut saya selama tujuannya itu sesuai dengan harapan kita, dengan kondisi yang kita mau, kenapa tidak? Karena lagi-lagi guru di sini kan yang harus lebih pintar daripada AI-nya gitu ya. Jadi kita yang harus benar-benar memposisikan nih AI-nya tuh menjadi apa gitu.
Nah, selain itu di Gemini juga Bapak Ibu bisa misalkan ada fitur juga nih, mungkin kan tadi harusnya di sesi sebelumnya ya yang Bu Lina, ada fitur untuk merangkum YouTube gitu ya. Nah, kalau di Gemini Bapak Ibu bisa seperti ini, misalkan Bapak Ibu berikan linknya, kemudian ini adalah dari YouTube, bahwa buatkan rangkuman video tersebut, misalkan ya nanti dia membuatkan deh nih rangkumannya. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu menggunakan prompt yang efektif tadi, Anda adalah seorang guru yang akan memberikan penjelasan tentang materi digit binary, Anda harus merangkum video referensi Bapak Ibu. Nah, mungkin dia akan lebih detail lagi nanti hasilnya begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih misalkan merangkum dari YouTube gitu ya, Bapak Ibu bisa tinggal tekan shift add aja. Nah, nanti di sini di shift add-nya ini Bapak Ibu bisa memilih YouTube sebagai referensi video yang mau Bapak Ibu rangkum seperti itu. Bapak Ibu tinggal copy aja linknya yang di atas ini. Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh prompt yang efektif. Nah, mungkin nanti untuk detailnya akan dijelaskan oleh Ibu Rugi. Ya. Kepada Ibu Rugi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Tri. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, Bu. Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Iya, perkenalkan nama saya Rugi Asuti, tapi saya biasanya dipanggil Kak Tuti, dan saya beberapa mengenal ibu bapak yang ada di sini. Mari kita belajar bersama-sama. Jujur saya juga ini baru bagi saya, dan harapannya sih Gemini ini bisa kita manfaatkan kita untuk menghemat waktu ya. Sekali lagi karena Gemini ini diciptakan supaya tidak untuk menggantikan kita, tetapi untuk membantu kita. Saya juga sudah memanfaatkan Gemini ini untuk berbagai referensi. Kalau tadi Ibu Sri juga sudah menampilkan bagaimana kita memberi instruksi. Kemudian saya akan mencoba untuk nanti kita latihan bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Sebentar saya coba share screen. Baik, screen saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah jelas, Bu. Jadi tadi Gemini itu membantu kita untuk berbagai administrasi dan ide. Nah, tadi yang ditampilkan oleh Ibu Sri itu bisa kita lanjutkan untuk kita copy atau salin dengan Google Doc. Kemudian bisa kita langsung salin ke Google Slide yang biasanya kita harus ketik-ketik. Kita tidak perlu lagi karena sudah difasilitasi oleh Gemini, dan kita bisa langsung salin, dan kita juga bisa langsung cepat menggunakan seperti Excel dan Google Form ya. Jadi nanti bisa kita menghemat waktu lebih banyak. Kita biasanya bisa mendesain rencana pembelajaran, juga kita bisa mencoba membuat materi pembelajaran untuk presentasi, kita juga bisa membuat atau merancang rubrik penilaian dan membuat penilaian. Nah, di sini biasanya kita akan meminta untuk membuat prompt. Prompt itu adalah instruksi. Bapak Ibu apakah sudah secara langsung membuka Gemini? Boleh saya coba untuk kirimkan di chat ya, biar Bapak Ibu langsung bisa demo. Silakan Bapak Ibu langsung klik link yang saya bagikan di chat. Apakah sudah tampil? Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi tampilannya itu sudah masuk ke Gemini. Ada hello, how can I help you today? Begitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, di sana kita bisa mengisi instruksi. Yang pertama itu kita bisa mengisi persona. Persona itu memperkenalkan kita sebagai siapa. Jadi saya sebagai seorang guru bahasa Indonesia, saya sebagai panitia 17 Agustus, saya sebagai panitia misalnya ketua RT misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri di situ. Ya, jadi nanti ada tanggapan dari Gemini. Kemudian kita bisa memberi instruksi tugas. Kita minta bantuan apa ke Gemini? Misalnya, boleh minta tolong buatkan rencana pembelajaran tentang kalimat efektif. Ya, jadi tugasnya yang kita akan berikan kepada Gemini itu apa? Jadi pertama, kita persona terlebih dahulu, memperkenalkan diri kita, kemudian tugas yang akan diberikan kepada Gemini, kemudian formatnya. Formatnya itu apakah nanti kita akan salin ke Google Doc, ataukah ke bentuk tabel, ataukah ke slide, ataukah ke Google Form. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buatkan formatnya dalam bentuk tabel misalnya, dalam bentuk slide, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberi instruksi dalam bentuk konteks. Konteks itu adalah misalnya contohnya buatkan tugas yang kontekstual atau hal yang relevan berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Ya. Kemudian kita bisa berikan contoh supaya Gemini bisa lebih akurat memberi apa yang kita inginkan. Misalnya carikan ilustrasi yang sesuai. Atau biasanya sih kalau gambar akan sulit karena basisnya adalah teks. Tetapi kita bisa menanyakan tentang gambar ilustrasi yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajar. Seperti itu. Apakah Bapak Ibu sudah membuka aplikasi Gemini? Sudah, Bu. Sudah ya. Coba kita sebentar, kita langsung demo. Karena saya adalah guru bahasa Indonesia, maka saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung praktek ke sesuai profesi Bapak Ibu ya. Link saya sudah masuk di situ ya Bapak Ibu. Bu. Mari kita coba bersama-sama ya. Misalnya saya adalah guru bahasa Indonesia kelas 4 SD. Nah, nanti akan ada tanggapan. Kita itu ingin minta bantuan apa? Apakah rencana pembelajaran, materi pelajaran, strategi pelajaran, atau evaluasi penilaian? Saya mau membuat misalnya slide ya, PowerPoint ya. Langsung buatkan saya materi kalimat efektif dalam bentuk slide misalnya. Nah, ini langsung Bu, slide pertama akan ada judulnya. Nah, ini ada gambar-gambar yang akan kita gunakan. Karena Gemini ini tidak bisa memunculkan gambar, maka kita direkomendasikan untuk menampilkan atau mencari referensi gambar anak-anak yang sedang berbicara dengan semangat sambil membaca buku dan lain sebagainya. Jadi ada poin-poin penting yang ada di sini dan bisa kita langsung salin di slide seperti itu. Kemudian kalau misalnya, oh ya, di sini ada menu-menu ya Bapak Ibu. Jadi saya coba jelaskan. Di sini ada menu edit text. Kalau misalnya, oh saya salah, bukan membuat kalimat efektif. Jadi saya mau membuat kalimat tentang unsur kalimat, saya bisa ganti ya. Materi tentang unsur kalimat. Unsur kalimat SPOK. Update. Langsung diganti. Apakah Bapak Ibu sudah uji coba di sana? Sudah berhasil? Boleh minta tolong yang sudah berhasil berikan tanda jempolnya. Kalau sudah uji coba.
Oke, Pak Samuel sudah berhasil. Yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya, apakah sudah berhasil ataukah masih kesulitan? Ya, kita coba lanjut ya. Jadi di sini juga ada menu ya, ada suka, ada kurang bad respon, kemudian ada modifikasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau, misalnya saya sudah mau berkolaborasi dengan guru lain dan saya punya referensi. Nah, saya akan membagikan referensi ini ke misalnya ke Ibu Sri atau Pak Hadi. Saya bisa langsung share dan ekspor. Nah, saya akan bisa langsung bagikan ke email atau ke Google Doc. Jadi bisa langsung kita kirim referensi yang sudah kita dapat. Kemudian misalnya apakah ini akurat atau tidak, maka kita bisa bantu dengan menggunakan yang di sini ya, double check respon. Gitu ya. Double check respon. Nanti akan dicek apakah akuratnya sudah sesuai atau masih ada yang perlu diperbaiki. Oh, sudah komplit ya. Kemudian, oh di sini ada perbaikannya. Ya. Lalu misalnya saya tidak mau membaca karena ini terlalu banyak. Saya juga bisa menggunakan fitur untuk mendengar. Ya, saya mau hasilnya itu saya dengarkan saja menggunakan ini ya, listen. Nanti Gemini akan membacakan hasil dari apa yang sudah diperoleh. Saya bisa bantu membuatkan materi tentang unsur kalimat SPOK dalam bentuk slide yang menarik dan mudah dipahami untuk siswa kelas 4 SD. Berikut. Seperti itu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu misalnya saya mau males baca nih, saya capek banget. Jadi kita bisa dengarkan audionya seperti itu. Lalu tadi ya, ini bisa kita langsung salin ke Google Slide. Kemudian misalnya kita akan membuat rubrik penilaian ya. Sekarang saya adalah panitia lomba membaca puisi kelas 6 SD. Jadi kita selalu memperkenalkan diri kita siapa. Kemudian buatkan, jadi tugasnya tentang apa? Buatkan rubrik penilaian tentang pembacaan puisi dengan total skor 24 poin misalnya. Nah, jadi ini langsung dibuatkan rubrik penilaian lomba membaca puisi kelas 6 SD, totalnya ada 26, kriteria, deskripsi, skornya sudah ada. Ya. Kemudian kita bisa export to sheet. Ya, jadi kita bisa langsung salin ke Google Sheet. Itu. Jadi sudah semakin canggih. Kalau Google Doc memang masih belum bisa, kita masih perlu salin, slide juga salin, tapi kalau tabel, bentuknya tabel, kita bisa langsung salin ke Google Sheet seperti itu. Kemudian untuk penilaian, misalnya ya, apakah Bapak Ibu sudah langsung coba di sana? Bapak Ibu, apakah ada kesulitan? Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kita langsung coba ke penilaian ya. Tadi rencana pembelajaran mungkin sudah tadi disampaikan, kemudian Google membuat PowerPoint, kemudian rubrik penilaian. Sekarang kita akan coba untuk membuat penilaian ya. Saya adalah guru kelas 4 Bahasa Indonesia. Jadi kita batasi ya Bapak Ibu kelas berapa supaya lebih spesifik. Buatkan 10 soal pilihan ganda tentang materi sumber energi dan kunci jawaban. Jadi langsung di sini ya, langsung muncul 10 dan kunci jawabannya juga langsung lengkap. Bisa ditambahkan gambar, konteksnya, kemudian bisa kita variasikan dan kita salin ke Google Form seperti itu.
Jadi kita lebih mudah ya, dari ini saja kita sudah bisa membuat materi pembelajaran, kita sudah bisa membuat rubrik penilaian, kemudian kita sudah bisa membuat penilaian atau soalnya, dan kita tidak terlalu mikir lagi soalnya apa, kunci jawabannya apa, tapi sudah disiapkan, kita cek saja seperti itu. Kemudian nanti kita juga bisa cek linknya, sumber referensinya akan tertaut di sana. Itu saja dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan saat sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Hadi. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu dan Ibu Rugi Astuti ya, yang sudah memberikan pencerahan kepada kita bagaimana cara menulis prompt atau kalimat perintah yang efektif di dalam chatbot Gemini ya. Karena boleh saya tarik kesimpulan, tadi kita kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tadi para narasumber sudah menjelaskan bagaimana cara agar promptnya harus dibuat efektif dengan memperhatikan aspek persona, tugas, format, dan konteksnya ya, sehingga apa yang kita inginkan, yang kita harapkan jawaban dari Gemini-nya itu bisa tepat. Begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta, apabila ada yang masih ingin ditanyakan kepada narasumber tadi, kepada Ibu Rugi maupun Ibu Sri Rahayu, silakan di chat di kolom chat ya. Tanyakan apa yang Bapak dan Ibu kendalakan tatkala mencoba menggunakan Gemini. Baik, kita lanjut kepada pemateri berikutnya yang akan membahas tentang apa itu Gemini dan apa saja sih fitur-fitur yang ada di Gemini. Sehingga tatkala dashboard Gemini-nya muncul, kita tidak salah klik ya. Langsung ini fitur-fitur Gemini-nya akan dijelaskan langsung oleh pemateri kita berikutnya, yaitu Ibu Lina Liva Pratiwi SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hadi. Apakah suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Jelas Bu, sangat jelas. Baik, mohon maaf ya kalau ada suara-suara, karena di sekolah karena saya masih posisi di sekolah dan masih ada ekstra begitu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada suara yang mungkin mengganggu di pertemuan kali ini, dan mohon maaf untuk saya off cam ya, karena dari tadi jaringan kurang bersahabat begitu Bapak Ibu, jadi mohon maaf, mohon izin saya off cam begitu. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu semua. Baik, saya izin share screen. Kalau tadi kita sudah ini ya Bu, sudah belajar banyak mengenai AI, kemudian prinsipnya dan juga keterbatasannya, kemudian bagaimana cara membuat prompt yang efektif supaya hasil yang diharapkan itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi luar biasa sekali untuk Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu, seru ya? Gemini, setelah tahu Gemini itu seperti apa, kegunaannya dalam sehari-hari itu seperti apa. Sebentar Bapak Ibu, ini masih loading. Untuk sambil menunggu ya Bapak Ibu, dari share screen yang akan saya tayangkan, mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Bapak Ibu guru tadi, sedikit banyak Bapak Ibu atau kita sudah mengenal ya, apa itu AI, apa itu Gemini AI gitu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, AI itu apa? Atau mungkin setelah tahu AI itu apa Bapak Ibu, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Apakah rumit setelah mengenalnya, ataukah mempermudah, atau seru, atau bagaimana Bapak Ibu? Atau singkatannya aja Bapak Ibu, AI itu
apa gitu. Kalau Pak Hadi, Bu Sri Rahayu, kira-kira apa? Bu Rugi Astuti dan Bapak Ibu yang lain mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Atau AI itu Kalau ribet? menurut saya, boleh di chat aja. Apa Pak Hadi? Kalau saya Bu kan sudah lumayan berumur ya, 50 tahun. Jadi AI itu sangat membantu, bagaikan asisten dalam kehidupan saya. Iya. Saya kadang-kadang Oke, jadi lebih sukanya nanya ke AI gitu ya, ke AI daripada ke teman-teman gitu Bu. Dan itu bisa waktunya cepat. ya, jadi AI itu memudahkan ya Bapak Hadi ya. AI berarti asisten AI ya Pak Hadi ya. Ya. Oke. Sekretaris pribadi. Sekretaris pribadi ya Pak, ala-ala di dunia maya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat Pak Hadi? Mohon Terlihat Bu. cekkan. Belum? Sudah. Kalau di Oh, saya sudah. sudah. Sudah terlihat ya. Oke, di kolom chat tadi Bu Tri Yuni, AI itu ternyata artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian Bu Eka, iya AI. Nah ini jawabannya serius ya Bapak Ibu. Kalau versi bercandanya AI itu apa ya? Oke. Ada aja idenya Bu. AI ya, ada aja idenya ya Bu ya. Bentar. Oke, baiklah. Saya lanjut ke Bapak Ibu. Tadi kita sudah mengenal mengenai AI, prinsip dan keterbatasannya, kemudian cara membuat prompt dan oh ya nanti untuk bukti karyanya belum ya Bapak Ibu tadi ya? Di akhir Bu. Oke. Baik, mungkin tadi sudah sedikit banyak sudah banyak ya mengenal mengenai AI. Ini saya lanjutkan. Belum bergeser ya Bapak Ibu ya slide-nya. Lama ya. Yang belum ini Bu, tentang fitur-fitur yang ada di Gemini Bu. Oh iya, fitur-fitur yang ada di Gemini. Yang ini sudah Bapak tadi? Maaf. Sudah. Sudah ya Bapak? Oh iya baik. Berarti saya stop screen aja. Berarti langsung ke web Gemini gitu ya Pak? Ya, bagus Bu. Hentikan berbagi. Oke baiklah. Sekedap kalau gitu saya ganti jendela yang saya tampilkan dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Mana tuh? Bentar saya ya sambil menunggu tayangan. Ya, Bapak Ibu bisa untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu yang sudah di-share di grup maupun di kolom chat. Terima kasih lagi sudah turun absensi. Buat kita. Ibu, apa bisa saya bantu untuk menampilkan itunya? Oh iya, bisa Bapak. Baik Pak Hadi, ini soalnya lama banget ini tampilannya belum segera tertampil. Kalau di tayangan Bapak sudahkah berganti? Di tayangannya sudah seperti apa Pak Hadi? Minta tolong dicekkan. Tayangannya dashboard awal Gemini. Di dashboard sudah awal tampilan Gemini-nya belum Pak? Ya, sudah. Web Gemini-nya sudah belum? Sudah. Sudah yang hello, how can I help you? Sudah ya Bapak?
Oh iya, baik. Sebentar Pak, ini di saya masih ini. Sebentar. Nah, sebenarnya tampilan ini bisa kita ganti ke bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Bagi yang menginginkan untuk ganti bahasa, sebenarnya ini tergantung default yang ada pada laptop kita gitu, atau HP kita begitu. Nah, ini saya ubah ya Bapak Ibu menjadi bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Bisa juga kita ganti di bagian ini Bapak Ibu. Cuma di sini. Tapi biasanya kalau saya klik kanan kemudian kita klik terjemah ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ya, baik. Oke, tadi berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain, begitu AI dalam kehidupan kita sangat membantu dalam keseharian, gitu ya, tidak hanya dalam dunia pendidikan saja, tetapi sangat memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk mengajar, pendidikan, gitu, tapi untuk hal-hal yang lain pun juga sangat bermanfaat, gitu. Jadi dengan Gemini kita bisa meningkatkan kesadaran kita, pemahaman mengenai ternyata Gemini AI itu sangat bermanfaat tidak hanya di dunia pendidikan. Jadi sudah sangat. Nah, AI itu bukan hanya sesuatu yang revolusioner, tetapi juga sesuatu yang ternyata diam-diam membantu kita gitu selama bertahun-tahun. Kemudian untuk fitur-fiturnya di tayangan ini bisa kita coba-coba ya Bapak Ibu di sini. Sebentar Bapak, di tayangan saya tuh lelah sekali. Baik, jadi di AI tidak hanya kita mengetik prompt saja, tetapi ada hal-hal, ada Gmail, ada search-nya begitu. Jadi Gmail menggunakan AI untuk menyaring supaya mendeteksi upaya phishing dan merekomendasikan balasan cerdas, kemudian sebagai pengingat berdasarkan konten pesan yang ada begitu. Kemudian nah, kalau tadi kita sudah mengenal untuk keseharian di dunia pendidikan begitu. Sebenarnya AI juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita membantu kita dalam urusan perbelanjaan gitu nih Bapak Ibu. Ini ibu-ibu di sini mungkin yang hobi shopping gitu ya Bu, atau bapak-bapak yang suka cari referensi sepatu mungkin atau kemeja begitu ya. Jadi sangat bermanfaat. Jadi bisa untuk Google Shopping gitu. Jadi kita bisa menggunakan Google Shopping itu menggunakan computer vision AI untuk menganalisis gambar produk dan mengekstrak atribut seperti warna, gaya, dan juga bahan. Kemudian rekomendasi produk dihasilkan oleh deep learning algorithm yang sesuai dengan preferensi pengguna. Jadi misalkan kalau tadi prompt yang sudah dicontohkan oleh Bu Rugi Widyastuti ya kalau nggak salah tadi seputar administrasi terkait pembelajaran begitu, kalau ini ternyata AI juga bisa membantu kita dalam hal memilih apa ya, misalkan kita buat referensi apa ya, misalkan referensi sepatu cats terkini. Nah, nanti AI juga akan memberikan rekomendasi sepatu-sepatu yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi tidak hanya di pendidikan tapi juga hal perbelanjaan, kemudian juga hiburan. Jadi di fitur YouTube nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya di sini, mencoba mengklikkan. Jadi misalkan rekomendasi
sepatu apa ya Bapak Ibu misalkan, atau Bapak Ibu coba membuat prompt yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu seputar Google Shopping itu misalkan, bisa dibantu dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa di-share juga ke teman-teman, nanti akan coba saya tuliskan di sini. Tadi lanjut, kalau tadi seputar Google Shopping begitu, nah ini per YouTube-an Bapak Ibu, jadi dalam dunia hiburan gitu, jadi di fitur YouTube seperti segmen video, subtitle, dan juga ringkasan yang dibuat secara otomatis menggunakan NLP, di Natural Language Processing Learning, MML begitu. Nah, dalam waktu dekat di YouTube kita akan segera melihat label untuk konten yang dibuat menggunakan AI. Nanti bisa dicoba mungkin Bapak Ibu. Selain dari Google Shopping dan juga fiturnya di YouTube, nanti juga akan karena di Google itu kan ada beberapa ya Bapak Ibu, kita mengenal Google Map, Google Translate begitu. Nah, untuk bagian map sendiri, AI itu bisa membantu mengoptimalkan rute di Google Map dengan mempertimbangkan data lalu lintas secara real time gitu, dalam menganalisis street view-nya gitu. Kemudian dengan adanya NLP tadi, memungkinkan kita menggunakan perintah suara di Google Map. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah untuk mengetik di tombol search di Google Map, tapi kita cukup bilang ke si Google Map-nya tadi, misalkan jalan Yudhistira atau jalan menuju hotel Alana dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk yang Google Translate di sini menggunakan Neural Machine Translation untuk mengonversi teks antar bahasa. Jadi di Google Translate ini terus melatih data baru untuk meningkatkan kualitas dalam setiap terjemahan katanya gitu. Kemudian kita mengenal foto ya, Google Foto. Kalau kita ingat gitu ya, Google Foto itu kan menyimpan banyak foto. Ketika kita integrasikan foto yang ada di dalam HP kita itu bisa otomatis tersimpan di Google Foto Bapak Ibu. Itu tergantung setting yang kita kita atur begitu di HP sehingga bisa langsung terkoneksi ke Google Foto gitu. Tapi kalaupun tidak tersimpan otomatis juga bisa. Jadi kita simpan secara mandiri atau manual sesuai keinginan kita. Jadi tidak semua foto masuk ke Google Foto. Jadi bisa kita saring sendiri sesuai dengan kebutuhan begitu. Untuk Google Foto orang-orang sering kesulitan dalam menemukan foto di perangkat. Untuk itu AI diperkenalkan di Google Foto pada tahun 2015 sebenarnya Bapak Ibu, secara sebenarnya begitu ya. Mungkin banyak dari kita itu tidak tahu kalau ternyata Google Foto udah dari dulu gitu, ada gitu. Untuk membantu kita dalam menelusuri foto berdasarkan isinya. Jadi kalau kita buka gitu Bapak Ibu di HP kita masing-masing di Google Foto itu sebenarnya kayak sudah terkelompok-kelompok. Jadi kalau gambarnya gunung nanti dia menyendiri sudah terkelompokkan. Jadi foto-foto gunung gitu. Terus nanti kalau ada juga yang sudah berdasarkan wajah. Jadi nanti bisa misalkan ini foto Bapak Ibu atas nama ini, atau anak Bapak Ibu atau saudara atau teman yang dia sudah mengelompokkan sesuai dengan wajah yang terdeteksi. Kadang ada konfirmasi juga apakah ini bernama si A gitu. Nanti kita tinggal silang dan centang. Nah, nanti kalau sudah sesuai dengan namanya kita centang dan foto tersebut akan menuju ke folder pemilik nama tersebut atau pemilik wajah tersebut. Jadi
tidak akan tertukar antara wajah orang yang satu dengan yang lain. Jadi kayak udah otomatis begitu dikelompokkan sesuai, oh ini pegunungan, oh ini laut, air, jadi dia akan mengelompok sendiri. Oh ini atas nama si A, bapak ini, ibu ini, dan lain sebagainya, begitu Bapak Ibu. Kemudian baru-baru ini AI dalam foto membantu kita dalam mengingat kembali kenangan yang terlupakan. Jadi kalau kita menghidupkan notifikasi ya Bapak Ibu, itu akan apa ya, muncul notifikasi ya yang muncul di HP kita gitu. Kalau lihat kenangan biasanya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpengalaman ya, terus saat ini HP-nya ada itu misalkan lihat kembali tanggal 13 September atau hari ini tanggal berapa? Misalnya lihat kembali kenangan tanggal 14 September 2020 misalkan kayak gitu. Nah, itu akan muncul begitu, mengingatkan kita. Nah, kita oh ternyata foto saya yang dulu ternyata masih ya. Nah, itu. Jadi kelebihan dari Google Foto gitu. Kemudian ini ada satu lagi Pixel Phone ya Bapak Ibu. Untuk Pixel Phone ini sebenarnya kalau saya sendiri belum ini ya Bapak Ibu. Kalau Pixel Phone ini saya belum belum mengaplikasikannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah, bisa berbagi di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi untuk Pixel Phone ini kita bisa melakukan dan menerima panggilan lebih jelas dengan Pixel Call Assist gitu yang didukung oleh Google AI. Clear calling di Pixel Phone memungkinkan kita mendengar lawan bicara dengan lebih baik, menggunakan AI untuk menyaring kebisingan di sekitar dan memperjelas suara pembicara. Mungkin ini kayak ini kalau tadi Google Foto tadi juga salah satu fitur ya Bapak Ibu. Ini saya kira juga Pixel Phone ini juga salah satu fitur. Kalau sama halnya ketika kita mungkin kayak kita telepon via WA begitu ya Bapak Ibu. Nah ini Pixel Phone mungkin juga seperti itu yang bisa memudahkan kita dalam berkomunikasi yang bisa memunculkan bisa menyaring kebisingan. Jadi kayak mungkin seperti saya di sini misalkan masih di sekolah, masih banyak kegiatan di sekitar kita. Ketika kita pakai Pixel Phone, kita bisa tetap bisa berkomunikasi tanpa terganggu dengan suara-suara yang ada di sekitar kita, sehingga suara lawan bicara kita bisa terdengar lebih jelas begitu Bapak Ibu. Untuk fitur Gemini, fitur Google AI-nya. Begitu Bapak Ibu. Ini saya belum cek kolom chat, mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah dan mungkin saat ini di HP-nya sudah muncul seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Google Foto, munculnya pengingat kenangan, kemudian foto-fotonya itu sudah berkelompok sesuai dengan sesuai dengan kelompoknya kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melakukannya atau secara tidak sadar oh ternyata memang di Google Foto sudah mengelompok sesuai dengan yang sejenis begitu, atau wajahnya ternyata sudah menyendiri berkelompok sesuai dengan wajah seseorang tersebut. Begitu mungkin Bapak Ibu. Mungkin itu saja terkait mengenal Gemini tadi ya. Jadi Gemini tidak hanya membantu kita dalam dunia kependidikan, tetapi juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi dalam hal pencarian info produk, berbelanja, Google Maps gitu, mempermudah kita dalam melihat street view begitu. Kemudian mempermudah dalam berkomunikasi gitu. Kemudian dalam hal penyimpanan foto gitu, ternyata ada Google Foto yang bisa menampung semua, atau maksudnya menampung sebagian besar foto yang ada di HP kita, jadi kita tidak perlu
menghabiskan penyimpanan di HP, tapi bisa kita pindah ke Google Foto begitu. Jadi foto-foto atau video yang ada di HP kita itu bisa kita hapus, dan foto dan juga video tersebut bisa kita alihkan ke Google Foto tersebut. Begitu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya share, pengalaman yang sudah pernah saya lakukan begitu. Tetap semangat untuk menelusuri gitu ya Bapak Ibu akan fitur-fitur gimana AI ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu kegiatan kita dalam sehari-hari. Mungkin itu Pak Hadi, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu narasumber yang lain. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa membantu kami. Baik Pak, saya saja baru tahu ini Bu ya. Saya aja baru tahu nih. Ternyata kuncinya sih Bapak dan Ibu nih. Jadi kita kadang-kadang kan tampilan Gemini ini berbahasa Inggris ya. Kita kadang-kadang tidak bisa mengulik Gemini ini karena tampilannya masih berupa bahasa Inggris. Sehingga agar memudahkan kita, tadi caranya kalau di laptop klik kanan dulu, pilih translate ya, ke bahasa Indonesia kan, sehingga bisa mengulik Gemini kita. Pokoknya Gemini is the best ya. Selanjutnya menurut saya juga kenapa saya memilih Gemini dibandingkan dengan AI yang lain, karena Gemini itu ternyata terkoneksi dengan seluruh fitur-fitur yang ada di Google ya Bapak dan Ibu ya. Sehingga memudahkan kita tatkala ingin membuat Google Doc, Google Slide gitu ya, dan Google Sheet gitu ya, dan bisa menggunakan fitur YouTube dan menggunakan text to speak gitu ya. Baik Ibu Lina, terima kasih atas sharing ilmunya. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih Bu Lina. Ya Pak Hadi, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga dilanjut untuk pembicara selanjutnya. Baik, Bu Lina, kalau Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan untuk Ibu Lina, silakan ditulis di kolom chat. Atau kalau tidak sempat menulis kolom chat, bisa nanti raise hand biar bisa komunikasi langsung. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin berkomunikasinya nanti saja di forum WA Group, bisa bergabung di komunitas belajar Nexus Nusantara. Ya Bapak dan Ibu, kami tunggu kehadirannya di Nexus Nusantara. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang bukti karya untuk kegiatan kita kali ini. Karena Bapak dan Ibu, salah satu hal yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah mengupload bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Nah, selanjutnya nanti setelah mengupload bukti karya di PMM, Bapak dan Ibu juga harus melakukan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat. Baik, untuk materi kali ini, kebetulan pembicaranya itu saya sendiri, akan saya mulai. Ada Ibu Ria, ada Ibu siapa lagi? Ibu Lina. Halo, Mas. Sore Ibu. Maaf Bapak dan Ibu, saya terlempar tadi.
Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah nampak di layar materi saya? Ya, terlihat Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Pak, terlihat. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita mendengarkan narasumber tadi, langkah berikutnya yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah mengunggah bukti karya Bapak dan Ibu yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, yang telah dibantu oleh Gemini, ya. Apakah itu Bapak dan Ibu misalnya mau membuat tadi modul ajar atau rencana pembelajaran, atau Bapak dan Ibu juga bisa membuat rubrik soal, atau Bapak dan Ibu juga minta bantuan Gemini untuk membuatkan soal gitu ya. Nah, apa yang telah Gemini bantu untuk Bapak dan Ibu itu hasilnya harus diunggah di bukti karya di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Apakah sudah bisa dipahami ya? Sudah, Bapak. Baik, kita lanjut. Ini kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi sudah membuat bukti karya, misalnya sudah membuat rencana pembelajaran atau modul ajar, nanti simpan di baik itu di Google Drive ya, di Google Drive, simpan di Google Drive gitu ya, bukti karyanya. Nanti linknya dikirim ke PMM. PMM. Ya, kita kirimnya kemana? Kirim setelah membuka PMM, kita pilih di dashboard utamanya, pilih bukti karya. Bukti karya. Ya, betul. Setelah kita pilih bukti karya, diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti klik langsung atur karya. Ya. Nanti dilanjut di situ ada pilihan yang kita pilih adalah menu dokumen lainnya gitu. Kalau saya sih dokumen lainnya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Iya, dokumen lain Pak. Dokumen lainnya ya. Tuh. Iya, Pak. Aduh, keklik ini. Ya. Jadi kita pilih dokumen lainnya. Nanti kita sematkan link setelah kita isi, kita sematkan link Google Drive kita di situ. Tentunya tampilannya adalah anyone can view that link gitu ya. Jangan sampai terbatasi. Jadi harus semua orang bisa melihat dari tampilannya. Apakah sampai di situ sudah bisa dipahami Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau sudah, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan jangan keluar dulu dari room ini kalau sesi sudah berakhir ya. Baik, setelah bukti karya kita sematkan di Google Drive dan disematkan di PMM, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengisi uji kompetensi. Yang linknya nanti akan kami sebar di Google Chat, di ini ya, di chat Gmeet. Yang linknya ada di Gmeet. Silakan Bapak dan Ibu lihat nanti. Kalau kita klik link uji kom, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan muncul, tapi dengan catatan bahwasanya kita harus menggunakan. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini yang harus Bapak isikan di kolom your answers ini. Ya. Tapi di your answers ini nanti Bapak dan Ibu tolong diisi dengan nama narasumber hari ini. Ada Bu Sri Wahyuni tadi ya, ada Ibu Rugi. Nanti akan kami sampaikan email belajar ID para narasumber pada sesi acara hari ini juga. Jadi Bapak dan Ibu jangan keluar dulu dari room Gmeet sebelum mendapatkan siapa nama trainer Bapak dan Ibu semuanya. Jadi yang harus diisi di sini
bukan nama Pak Hidayatur atau Pak Stephen Adjedu, tapi di sini di your answer ini harus diisi dengan nama kami yang menjadi pemateri pada hari ini. Nanti kami akan berikan alamat email belajar ID kami kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini pada kolom chat. Bagaimana, apa sudah bisa dipahami? Bapak dan Ibu, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Ya, terima kasih kalau sudah bisa dipahami. Kami ingatkan sekali lagi, jadi kalau Bapak dan Ibu nanti menulis di sininya atas nama Pak Stephen atau Pak Hidayatur, nanti tidak akan muncul sertifikatnya, kesulitan untuk mendapatkan sertifikat. Karena kami tidak bisa melacaknya. Oleh karena itu, agar proses sertifikat yang 32 JP berlogo Kemdikbud dan Repo ini nanti muncul di email Bapak dan Ibu, silakan ketik nama trainernya itu nanti di your answer-nya ini adalah nama para narasumber kegiatan hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, begitu Bapak dan Ibu, kegiatan pengimbasan hari ini, terutama tadi untuk uji kompetensi dan penautan bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Apabila Bapak dan Ibu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk raise hand. Kami beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk bertanya langsung apabila ada hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi belum bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Untuk email narasumbernya sudah ada di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Silakan untuk dilihat kolom chatnya. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, para peserta webinar hari ini, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung, silakan untuk raise hand. Kayaknya Pak Hari mau bertanya itu, Pak. Oh iya, saya kurang konsen. Terima kasih Ibu. Ya, saya persilakan Pak Hari untuk waktu dan kesempatan untuk Bapak. Hari. Baik, kita jawab di kolom chat dulu ya, ada pertanyaan. Bagaimana kalau email belajarnya sudah pernah dipakai ikut uji kom ya? Bagaimana gitu? Boleh atau tidak ya? Silakan mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Tuti ya. Bagaimana apabila email belajar ID-nya sudah dipakai untuk uji kom, masih bisa atau tidak? Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi juga sempat saya tanyakan, untuk ikut webinar ini masih bisa untuk menambah pemahaman, tetapi untuk uji kompetensi memang hanya sekali saja. Jadi memang mungkin sepertinya tidak perlu lagi untuk mengisi, gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Jadi tidak bisa ya, kesempatannya hanya satu kali karena sertifikatnya nanti hanya untuk satu, gitu ya, tidak boleh dua. Terima kasih sama-sama Ibu. Mungkin Ibu Tetri ada yang mau ditanyakan lagi secara langsung, kami persilakan. Mumpung ada narasumber yang hebat-hebat ini. Masih ada waktu ya. Boleh Ibu Ria, saya ingin bertanya sama Bu Ria ini ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Ria.
saya mau bertanya sebagai narasumber juga, setelah saya melakukan penimbasan, ternyata ada juga rekan-rekan yang masih berpersepsi negatif tentang AI ini gitu ya. Katanya ada alasan sih membuat ini tidak kreatif gitu ya. Tapi kalau untuk game ini AI yang kegiatan kita ini kan sebenarnya untuk guru ya Bu, ya. Tapi ada setelah saya penimbasan itu ada suara-suara negatif yang menyuarakan seperti itu. Mungkin Ibu Ria bisa ditanggapi. Ya Bapak, terima kasih untuk pertanyaan yang menarik ya. Karena mungkin ini teknologi sih Bapak Ibu. Dengan adanya perkembangan teknologi, tantangannya memang jadi Bapak Ibu guru ini harus upgrade, harus belajar, harus mencoba menyesuaikan diri dengan teknologi, karena mau tidak mau teknologi itu akan terus berkembang dan kita berkejaran dengan teknologi itu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu panik Bapak Ibu. Mungkin ada yang dikhawatirkannya gini, ada beberapa temuan guru-guru yang ketika tahu ada anaknya mengerjakan jawaban misalnya PR gitu, misal PR itu menggunakan AI, atau misalnya di sekolah kami mungkin Bapak Ibu ada juga yang kreatif gitu, mengerjakan karya tulis ilmiah menggunakan AI. Itu kan kalau misalnya dia dalam bentuk print nggak kelihatan ya, jadi kelihatannya kayak udah sempurna banget tulisannya. Tapi kalau kita minta bentuk soft copy-nya, kita coba copy paste beberapa teksnya, itu kemarin saya lupa ada beberapa, mungkin di Bapak Ibu bisa googling, itu bisa ada beberapa website AI detektor Bapak Ibu. Jadi ketahuan tulisan ini tulisan AI apa tulisan dia sendiri gitu. Itu bisa ketahuan. Jadi memang beda bahasa mesin dengan bahasa manusia. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Jadi kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, ternyata ada banyak kok solusi-solusinya. Itu bahkan file PowerPoint sekalipun, ataupun beberapa dokumen-dokumen yang ternyata dia menggunakan AI, bahkan bisa terkena plagiarism. Salah satunya dengan Turnitin aja bisa ketahuan dia menggunakan AI atau enggak, atau misalnya dia terkena plagiarisme atau enggak. Jadi kitanya yang lebih pintar lagi untuk coba lihat lagi beberapa celah-celah yang ternyata cukup aman kok dengan menggunakan AI. Hanya saja mungkin ya kalaupun ada khawatiran dari Bapak Ibu guru, yaitu tadi prasyaratnya adalah dengan menggunakan teknologi ini, karena internet itu kan jaringannya luas ya, bukan hanya di laptop Bapak Ibu gitu menggunakan AI. Jadi bayangkan kalau kita menggunakan AI, kita sudah terkoneksi dengan internet, sebenarnya di harapan kita memang hanya monitor dan laptop kita atau komputer kita gitu. Tapi ternyata kita ini terkoneksi bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia gitu. Jadi data itu bisa digunakan di orang-orang di dunia gitu. Jadi kitanya sendiri yang membatasi bahwa ada dokumen-dokumen penting, data-data restriktif, atau misalnya data-data pribadi itu jangan sampai keluar. Alhamdulillah sih selama ini saya menggunakan AI Gemini gitu, karena dia juga memproteksi adanya info-info yang kurang tepat gitu, ataupun dokumen-dokumen yang ternyata dirasa tidak perlu ataupun membahayakan, ataupun ternyata bisa mengganggu kita dan membuat tidak nyaman. Dari Gemini ini juga sudah memproteksi tersendiri gitu. Nah, selebihnya adalah kita nih sebagai user untuk tetap belajar dan bisa mengembangkan diri, gimana sih cara membuat prompt yang efektif sehingga keluaran dari Gemini-nya lebih aman. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ria Wastiani ya, seorang psikolog. Jadi Bapak dan Ibu, kalau bisa saya tarik benang merahnya tadi, kalau kita tidak memahami AI, nanti kita bisa dibohongin malah sama siswa ya gitu ya Bu ya. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi kita tetap harus selangkah lebih maju daripada siswa-siswa kita. Memang betul Bu, walaupun saya belum mengajarkan AI ke siswa saya, pasti mereka sudah lebih tahu duluan ini tentang AI gitu ya. Oleh karena itu bersyukur sekali nih pada hari ini kita semua bisa mempelajari tentang AI dari Gemini ini ya. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi oleh para narasumber? Silakan. Cukup, Pak. Sudah cukup. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin masih bingung mungkin ya
terkait dengan uji kom atau tadi terkait dengan apa bukti karya di PMM, silakan ditanyakan langsung kepada kami ya. Kalau Bapak dan Ibu ketinggalan juga menyaksikan sesi tadi, mungkin dengan bergabung ke Nexus Nusantara, nanti bisa lihat sesi rekamannya di komunitas belajar Nexus Nusantara, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada chat nih, bagaimana telat gitu ya. Nanti kalau telat, nanti Bapak dan Ibu bergabung di Nexus Nusantara, di komunitas belajar Nexus Nusantara. Nanti insya Allah mungkin ada sesi rekaman dari kegiatan kami hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya para guru juga sudah eksplor dan sudah mampu semua ini, Pak. Sudah asik ini, Bu. Sudah tidak ada kebingungan lagi, kayaknya sudah eksplor Bu nih. Sudah punya asisten baru yang namanya Gemini AI ya gitu. Jadi seru ya, memang kalau udah otak-atik Gemini lama-lama jadi curhat ya. Gitu. Lama-lama curhat ngobrol sama AI ya, Pak. Ya, memang benar, saya pernah gitu ya, kadang-kadang dia tuh lebih ramah gitu dari manusia. Kalau kita ucapkan terima kasih, mereka juga menjawabnya gitu ya. Kadang-kadang orang tuh kurang peduli sama kita, tapi kadang-kadang AI tuh sampai detail mempedulikan kita gitu ya. Jadi lama-lama. Tapi Pak, ya, kadang saya nanya hal-hal tertentu, AI nggak bisa jawab. Kayak misal, di mana dompet saya yang hilang, dia nggak bisa jawab, Pak. Gitu ya. Nggak dijawab, kasihan deh lo gitu. Untung bukan dijawab faktor U ini, Bu. Ya, pokoknya seru ya Bapak dan Ibu, coba aja dieksplor AI-nya, apakah mungkin tadi ada jawaban-jawaban seperti itu, mungkin saja sih ya, gitu ya. Kalau AI kan sebenarnya nanti akan bisa membaca karakter kita ya, makanya tadi hal-hal yang privasi seperti kata Ibu Riawastiani jangan terlalu diumbar di AI gitu, karena nanti lama-lama AI akan lebih mengenal kita. AI lebih mengenal kita sebenarnya ada plus dan minus ya, gitu. Lebih mengenal kitanya, dia bisa memberikan jawaban yang tepat tentang diri kita. Tapi negatifnya nanti data-data privasi kita bisa terekspos mungkin ya keluar gitu ya. Yang jelas dunia AI nanti akan semakin berkembang termasuk Gemini ini ya. Kita tunggu saja nanti apa sih kejutan-kejutan apa yang akan dihadirkan oleh Gemini AI ini. Bagaimana nih rekan-rekan, kita tutup saja acara hari ini. Para narasumber, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau saya sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Mengisi uji kom ya, Bapak Ibu. Thank you. Ya, kami tunggu nanti berarti uji komnya ya. Dan jangan lupa tadi untuk menuliskan nama trainer sesuai dengan yang ada di kolom chat ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sudah sore juga. Kami dari Nexus Nusantara mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Ibu Ketua, para pengurus sebagai fasilitator kegiatan acara, para narasumber yang hebat-hebat, para peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini juga, yang sudah meluangkan waktunya. Seharusnya kan hari libur ini kita waktunya untuk keluarga, tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah sharing waktunya bersama kami untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja. Mari kita tutup bersama acara kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita Terima foto kasih banyak dulu Bapak bisa Ibu. ya. Boleh.
Terima Acaranya kasih. boleh sekarang bebas ya. Yang mau nanya-nanya Ya, ya foto boleh. dulu mungkin ya, Bapak Ibu boleh dibuka dulu kameranya untuk kita foto Saya bersama lupa, Bu. sebagai dokumentasi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, Siang. sudah boleh live ya, Bapak dan Ibu. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, kami persilakan. Bapak, maaf. Ya, Untuk uji kompetensi deadline-nya kapan ya? ada yang mau menjawab rekan saya mungkin, Bapak dan Ibu? Sebenarnya ini hanya apa namanya, pilih aja sih Bu ini. Kalau batas akhirnya sih materinya, tanggal 27 ya Bu ya? 27 tapi September. materi-materinya ini yang tadi kami sampaikan aja kok Bu. Gitu. Masalahnya tadi belum ikut materi, Bu. Oh iya, Tergabung baik. di akhir sesi. Iya. Oh iya, di akhir bulan ini kayaknya sih Bu. Oh iya. Nanti saya cari dulu materi yang disampaikan hari ini baru bisa. Mungkin baru bisa. Iya isi. Ibu, semangat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Ya. Terima kasih Ibu ya. Silahkan bergabung dengan Nexus Nusantara Bu. Nanti mungkin bisa berbagi pengalaman yang tidak lost contact ya. Kalau bergabung dengan Nexus Nusantara Ibu Dewi Endang kasih ya. Siap, Bapak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ibu Rugi, apa nama komunitasnya Bu di PMM untuk komunitas Ibu? Saya belum daftarkan di PMM sih Pak. Oh gitu ya. Masih di luar. Ya berarti belum. Kalau lagi masih di luar nih enak bisa bertatap muka langsung. Ya. Kami online juga Pak seperti Ya. tapi live YouTube. Izin Pak Adi ini. Ya Pak Samuel silakan. Ya untuk pembagian trennya sudah saya kirimkan di grup chat ya Pak. Oh iya. Bapak dan Ibu, nama trainernya sudah ada di kolom chat ya. Ini bagaimana nanti Pak Samuel? Apa dikirim juga di grup WA aja ya? Ya boleh nanti dikirim di grup WA aja Pak. Di grup WA karena ada beberapa peserta nih yang udah lab kayaknya ya. Siap nanti saya kirimkan juga di grup WA. Yang grup WA itu juga, yang grup WA pendaftaran ya Bu ya? Kan ada juga grup juga yang daftar. Ada yang bertanya ini Ibu Sari, bagaimana pengaturan bahasa di Gemini ya? Buka laptopnya, klik kanan, nanti ada tulisan translate, Ibu pilih ya. Nanti translate ke bahasa Indonesia. Kalau sudah tampak tampilan dashboard Gemini, klik kanan ya. Nanti ada di situ ada translate. Tuh gitu ya, translate. Bahasa Indonesia, Pak. Ya. Boleh Ibu Lina, jelaskan lebih lanjut ini Bu.
Apa Bapak? Ini ada yang nanya, Ibu Sari ya, bagaimana Oh iya. Gemini gitu. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membuka gemini.google.com, nanti akan tampak tampilannya. Nanti sesuai dengan pengaturan yang ada di jendela Bapak Ibu. Kalau sudah otomatis bahasa Indonesia berarti sudah sesuai keinginan. Tapi jika tampilannya itu masih berbahasa Inggris, nanti bisa dengan cara klik sembarang tempat, dalam arti sudah muncul di jendela Gemini, kemudian cari tempat yang agak kosong gitu di kanan, sisi kanan kiri begitu. Nanti klik kanan nanti kalau belum ada kalimat terjemahkan ke Indonesia, itu nanti scroll ke bawah Bapak Ibu. Jadi nanti muncul tulisan terjemahkan ke Indonesia. Nanti diklik, nanti bahasanya sudah berubah sendiri begitu. Bisa dicoba Bapak Ibu. Pakai mouse saja atau pakai apa namanya? Klik kanan begitu, klik kanan. Sudah dicoba Ibu Sari? Sudah dicoba Ibu Sari? Klik translate to. Sudah Bu, terima kasih. Oh, baik, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu, sukses selalu untuk Ibu ya. Amin. Ada pertanyaan lagi, untuk nama trainer cukup ditulis satu atau semua di link? Sepertinya cukup satu ya, sesuai dengan yang ada di Google Spreadsheet gitu ya. Nih, cukup Bapak satu. Nih, Pak Hadi, mungkin itu bisa diperjelas lagi untuk link yang dikirim Pak Samuel itu kan sepertinya sudah dibagi sesuai dengan urutan pesertanya. Jadi siapa sampai atas nama A sampai berapa gitu ke Pak Hadi, terus kemudian absen selanjutnya misalkan J sampai K gitu, biasanya dengan Bu siapa gitu Bapak. Jadi sesuai dengan link yang di-share oleh Pak Samuel sepertinya Bapak. Ya. Gitu nggih Bapak Ibu. Nanti bisa diperjelas di grup ya Pak Hadi. Ya. Ibu siapa yang nanya tadi ya? Untuk Bu siapa tadi? Nggih Bu, terima kasih. Saya baru buka di Google-nya. Sudah ketemu. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, sami-sami Ibu Bapak ya. Ibu. Iya. Bapak dan Ibu masih ada yang ditanyakan, kami persilakan. Nanti linknya akan kami close mungkin di sekitar jam 15.00 ya. Masih ada waktu. Nanti bisa ditindaklanjuti di grup gitu ya Pak Hadi. Nanti kalau dia masih dibingungkan nanti bisa didiskusikan di grup. Kemudian untuk pembagian nama-nama peserta trainernya sendiri-sendiri nanti bisa diklik di linknya yang di-share Pak Samuel di kolom chat. Mungkin Pak Hadi bisa diakhiri mungkin Bapak Ibu. Ya. Kita akhiri saja ya untuk pertemuan kali ini. Tapi saya bukan co-hostnya nih Bu. Gimana? Saya bukan hostnya.